Dia pernah memberikan apanya? Nyawanya. Nah, kalimat berikut. Tolong Fred, lanjutkan kalimat berikut. Ukwe, perhatikan ini. Maka kita pun wajib. Bagaimana? Bahasa Belandanya beda enggak? Seperti bahasa Inggris. Saya lihat bukan mas, tapi auto, beda. Harus dengan apa bahasa Belandanya? Pakai kata apa di situ? Ya, gua sebelumnya memberikan harus ada kata apa? Wajib dalam bahasa Indonesia. Itu artinya apa? Ya, enggak, kalau bahasa Indonesia ada kata wajib dan harus. Bahasa Inggris ada kata must dan ada kata ought to. Itu penekanannya beda. Bahasa Belanda ada dua kata yang beda enggak? Untuk harus dan satu lagi apa? Yang lebih kuat penekanannya. Oke, kita cari. Sebetulnya lebih kuat daripada sekedar harus. Saudara perhatikan. Ternyata setelah kita menjadi percaya Yesus, yang mana gara-gara Yesus mati buat kita, maka kita wajib mati untuk orang-orang lain. Nah, bukan mati rasa, lebih celaka lagi kalau mati rasa itu. Nggak punya perasaan nanti, bukan. Nah, wajib apa ini penting. Ayat 17-nya saudara baca. Ayo, tolong yang lain silakan baca. Apa arti wajib menyerahkan nyawa untuk saudara yang lain? Ya, ayo bacakan tolong. Ayat 17. Indonesia boleh, Belanda boleh. Cepat ayo. Ya. Nah, dengar. Sorry, tunggu dulu. Yang pelit jangan baca, nanti stroke kalau baca ayat ini orang pelit. Benar, yang pelit jangan baca daripada berdosa, saya berkata. Ulangi lagi, Sesmera. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu. Kasih Tuhan. Dia enggak. Saudara, kalau kita enggak memberi makan orang, kita jahat. Kalau kita tahu orang itu susah dan kita punya sesuatu, lalu kita cuma berkata, Tuhan berkati kamu ya. Ya kapan kenyangnya? Ngerti? Beri makan. Bagaimana? Kasih Bapa akan tetap tinggal dalam diri kita. Kita munafik. Oke? Memberi makan orang. Membuat air jadi anggur. Gak harus air beneran jadi anggur, tidak. Ini lagi lama. Apalagi itu jadi di peristiwa pernikahan. Banyak di sekitar kita, rumah tangga hancur. Gak ada anggur baru. Nah, kita datang buat mujizat di keluarga itu. Ada anggur baru yang Tuhan sediakan. Dari yang tawar menjadi berarti. Mengerti? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah kerjakan. Definisi orang percaya, dia pun akan melakukan yang Yesus lakukan. Yang kelima, membuat orang lumpuh berjalan. Kalau kita nggak bisa buat orang lumpuh berjalan, kita buat orang sehat jadi lumpuh. Dengan kata-kata kita. Menyelekit istilahnya. Yang nggak menghibur. Yang hebat. Tapi belum selesai. Lihat Yohanes 14 lagi. Ayat 12. Saudara, ini luar biasa. Maka itu Kristen kita itu model apa? Masih Yohanes 14 tadi. Ayat yang ke-12. Belum selesai. Ya, saya ulangi lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus, nah, bahkan, ayo apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ada yang amin? Nah, saya kagum pada firman ini. Nah, inilah kekristenan itu. Jadi bukan cuma kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melayani, main musik, mimpin pujian, khotbah,
memberi persembahan. Enggak cuma itu. Ada yang lebih lagi. Nah, kelihatannya firman ini, wah sombong betul kamu. Masa kamu lebih hebat dari Yesus? Apa begitu artinya ayat ini? Enggak. Lalu artinya apa? Ini definisi orang percaya. Kemarin siang waktu saya di Wateringen, gak tahu kenapa ada orang yang saya gak pernah tahu sebelumnya. Dan duduknya bisa persis di depan saya lagi khotbah. Roh Kudus berkata kepada saya tentang masa lalu orang itu. Cuma saya gak tahu siapa dia. Karena saya baru pertama kali ketemu. Begitu selesai, sudah sibuk. Saya lupa. Mana orang tadi itu? Tahu Koping B memberitahu saya. Itu ada wayan. Oh iya yang mana? Karena berbeda saya sudah dengar tentang dia. Ternyata itu yang Tuhan tunjukkan. Yang tadi, betul. Lalu saya bicara kepada dia tentang masa lalu. Dia belum Kristen. Dia masih Hindu. Dan dia kaget. Jadi saudara, kalau ada orang yang betul-betul hati kita terbuka, nanti Roh Kudus akan bicara sesuatu. Itu pasti. Kita lihat dulu. Menurut saudara, secara logika saja, bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus lakukan, bahkan lebih besar? Siapa bisa beri jawaban? Apa secara logika saja? Saya sudah ketemu dua hal, tapi saya ingin tahu dari saudara. Apa itu? Bagaimana mungkin? Masa kita lebih hebat dari Yesus? Ayo, siapa? Nah, itu dia. Yesus cuma 33 tahun hidup. Jeffrey masih lebih tua dari Yesus. Saya masih lebih tua dari Yesus. Yang kedua apa? Kita bisa lebih mengerjakan yang Yesus kerjakan bahkan lebih besar. Ada yang kedua. Betul, satu. Umur Yesus lebih pendek dari umur kita. Komunikasi lebih gampang. Betul. Ya. Ada lagi, bukan yang itu. Ada Roh Kudus. Betul. Tapi bukan yang secara logika. Duit kita lebih banyak. Betul. Daripada Yesus. Ada lagi. Apanya? Masih lebih banyak ya. Jawabannya adalah Yesus belum pernah sampai ke Belanda dan Jakarta, tapi kita sudah. Lu ya enggak? Lu makanya kan gampang toh. Yesus sih hidupnya cuma seklutek istilah Jawa. Yerusalem, Galilea, Yudea, sudah muter situ saja. Kita sudah sampai kemana-mana. Betul, Yesus, kita lebih banyak ketemu orang daripada Yesus zaman itu. Kita lebih banyak punya duit daripada Yesus zaman itu. Betul. Kenapa? Maka itu saudara, tanpa Roh Kudus pun ternyata kita bisa lebih dari Yesus. Apalagi dengan Roh Kudus. Jadi kalau gereja tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, kita celaka. Oke? Saya nggak punya waktu untuk membahas. Kenapa bisa begitu? Karena jawabannya sebab aku pergi kepada Bapa. Ringkas saja. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ada apa waktu dia pergi kepada Bapa? Jawabannya ada di ayat 1, Yohanes 14. Coba baca ayat 1 dan 2. Maka itu sayang sekali banyak pendeta khotbah ini cuma di kuburan kalau ada orang mati, saudara. Yohanes 14 itu kasihan Tuhan, ini bukan untuk orang mati ayat ini, saudara. Coba baca ayat 1 dan 2, bukan untuk orang mati ya. Fred terjemahkan ke Pendeta Emil. Ini bukan cuma untuk orang mati. Kenapa? Enggak. Betul? Kenapa kita bisa lebih hebat dari Yesus? Dia menjawab, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu yang saya cari dari dulu. Mengapa hanya gara-gara dia pergi kepada Bapa, kita bisa lebih hebat dari Yesus? Karena ayat 1 dan 2 berkata, waktu aku pergi ke Bapa, aku menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Nah, kata tempat tinggal ini bukan rumah di surga untuk setelah kita mati.
Enggak.